Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk di dalamnya sebagai umat yang akan mendapatkan warisan syafaat di akhirat kelak. Hadirin yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkanlah di dalam acara lomba Qiyadatul ini saya barang sedikit menyampaikan pidato singkat yang bertema membangun pribadi yang mulia. Salah satu persoalan yang sangat fenomenal di negeri kita saat ini adalah the morality syndrome yang biasa disebut dengan penyakit moral. Bukankah kita pernah mendengar dan melihat di televisi tentang kasus Bank Senturi, tentang gratifikasi, tentang penyuapan terhadap anggota DPR untuk meloloskan seseorang yang menduduki sebuah jabatan, tentang penyuapan terhadap hakim agar meringankan atau meloloskan seseorang yang terkena kejahatan hukum, tentang markup anggaran bangunan dan gedung-gedung pemerintahan. Saat ini banyak sekali regulasi yang dibuat oleh para mastermind politik yang dibuat secara instan demi capaian sebuah konspirasi politik demi kepentingan pribadi dan kelompok, dan tidak sama sekali demi kepentingan kesejahteraan rakyat secara universal. Dan kalaupun ada sebuah regulasi yang atas nama demi kepentingan kesejahteraan rakyat, itu seringkali bersifat kamuflase. Pernahkah kita menyadari betapa merajalelanya penyakit moral di negeri kita ini? Dan setelah kita menyadari apa yang akan dan harus kita perbuat, inilah realitas bahwa sekarang ini kita sulit mencari seseorang yang memiliki moral dan integritas yang mampu mengedepankan sikap terbuka dan jujur. Tidakkah kita menyadari betapa pahit dan getirnya para pendahulu kita merebut kemerdekaan dari negara-negara imperialis, dari tangan-tangan penjajah sampai titik darah penghabisan selama ratusan tahun? Apa yang akan kita perbuat saat ini? Apa yang akan kita lakukan saat ini? Mestikah kita melakukan revolusi? Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, barangkali mulai saat ini, hari ini, detik ini kita harus melakukan revolusi moral yang diawali dari diri kita sendiri. Mari kita sebagai generasi penerus bangsa belajar terbuka dan jujur dengan cara mencintai keterbukaan dan kejujuran itu sendiri, serta menghindari semua perilaku negatif, sikap-sikap fisik dan hipokrit demi membangun pribadi yang agung dan mulia. Mari kita bangun jiwa kita dengan jiwa dan semangat. Mari kita bangun jiwa kita. Mari kita berbuat jujur terhadap diri kita, terhadap orang tua, terhadap saudara, teman, tetangga, dan terhadap negara yang kita cintai ini. Dan langkah yang paling pertama kita lakukan yaitu kita harus terlebih dahulu berbuat jujur terhadap Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara tidak pernah lagi meninggalkan kewajiban-kewajiban kita sebagai makhluk Allah dan selalu menjauhi apa yang telah dilarangnya. Karena jika saya harus berpendapat, apabila kita tidak jujur terhadap Allah, niscaya kita akan seringkali berbuat ketidakjujuran terhadap sesama manusia. Dan sebaliknya, apabila kita jujur terhadap Allah, niscaya kita akan mudah berbuat jujur terhadap sesama manusia. Insya Allah, dengan
semua seperti ini, perbaikan dan perubahan ke depan, tatanan pemerintahan dan dinamika kehidupan berbangsa di negeri kita ini akan tampak terasa dan nyata. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum, selain kaum itu sendiri yang merubahnya. Inilah statement Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai motivasi buat kita semua agar kita selalu melakukan perbaikan dan perubahan-perubahan dalam kondisi-kondisi anomalitas, lawlessness, inkonstitusional, disharmony, condition, epidemic syndrome, morality. Dan terhadap kondisi-kondisi lainnya yang nyata-nyata kontradiktif dengan nilai-nilai agama, etika, dan logika. Hadirin yang saya hormati, saya ingin bertanya kepada semua hadirin yang hadir di sini. Apakah kita siap melakukan perubahan? Sekali lagi, apakah kita siap melakukan perubahan? Baik, terima kasih. Hidup perubahan! Barangkali cukup sekian pidato singkat saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat diri saya dan umumnya buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Galing Jeni.